Lanjut kan? Jadi yang keempat yaitu bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan yang ajnabi. Artinya ghairul mahram, yang bukan mahram, ya. Walau maitatin, ya. Wal muradu birrijali wal mar'atu adzakar wal untha balighan haddu syahwatin urfan, ya. Jadi bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, ya, bukan mahram, yang balik keduanya, artinya laki-laki dan perempuan dua-duanya balik, bersentuhan kulit dengan kulit bertemu kulit, ya, maka batal wudunya. Ini yang bukan mahram, ya. Arti mahram adalah orang yang haram dinikahi, ya. Haram dinikahi. Siapa saja, anak, cucu ke bawah, ya, termasuk menantu, ya, itu haram. Nah, kemudian ayah, kakek ke atas, ini haram. Kemudian ke samping bibi, pakde, paman, ya, bude, haram, ya. Kemudian saudara sepersusuan. Saudara sepersusuan. Misalkan dulu saya pernah waktu kecil, ya. Ini syaratnya menjadi saudara sepersusuan ini syaratnya adalah waktu bayi ini belum berusia 2 tahun. Nah, dan minimal itu kalau netek 5 sedotan. 5 sedotan, ya. Nyot. Itu menjadi saudara sepersusuan. Iya, ya ketika sudah nempel kan dia kan nyot sekali telan gitu kan. Nah, sampai 5 kali. Nah, sampai kenyang apa lagi, ya. Nah, misalkan dulu saya waktu kecil belum usia 2 tahun saya pernah pernah netek sama ibunya baja misalkan, berarti saya menjadi saudara sepersusuan, maka saya haram menikah dengan baja. Ini contoh, ya, contoh ini. Nah, itu. Dan ibu yang menyusui saya menjadi ibu, ya, dan haram untuk menikah seperti itu, ya. Itu yang diharapkan. Nah, kalau istri kita mahram atau bukan? Bukan. Istri kita masuknya adalah ajnabi. Ya, kalau saya kan istri saya, ya kan? Kalau baja suami baja seperti itu. Nah, itu masuknya ajnabi, orang lain yang halal dinikah. Bukan mahram. Ya, kalau menyinggol suami artinya kulit sama kulit. Kalau kulit sama baju enggak, karena ada penghalang. Rambut tidak batal, kuku tidak batal, gigi tidak batal. Ya, nah, barangkali pas ketawa kesapluk lah, tidak batal. Misalkan. Jadi yang batal adalah kulit dengan kulit, ya, tanpa penghalang, ya. Meskipun penghalangnya itu transparan, plastik, juga tidak membatalkan wudhu, ya. Ya, misalkan pakai stocking atau plastik, ya, misalkan sarung tangan, itu tidak membatalkan wudhu, ya. Yang membatalkan harus kulit dengan kulit, ya.
Kemudian baik bersentuhannya ini dengan masih hidup, sesama masih hidup maupun sudah meninggal. Orang hidup dengan orang meninggal bersentuhan kulit, yang batal yang hidup. Ya. Misalkan istri saya meninggal, misalkan ya ini ya, jangan didoakan ya. Misal istri saya meninggal, contoh ya, saya punya wudhu, nah, saya menyentuh istri saya batal wudhu. Enggak. Tapi kalau mau diwudhuin lagi ya boleh ya. Oh. Ketetesan air mata. Yang batal itu apanya? Mandinya mayat, harus mandi ulang begitu. Oh mitos. Artinya hal-hal yang membatalkan wudhu atau hal yang membatalkan mandi ya itu tidak ada. Air mata itu yang namanya air mata kan suci, ya kan? Suci. Itu tidak membatalkan wudhu karena itu juga tidak termasuk kulit. Ya, tidak termasuk kulit ya. Jadi itu tidak ada dasarnya di dalam kitab mitos ya. Dan kalau kita menangisi mayat kan bersedih berkabung ya kan. Kalau kita sedih ya wajar, kita ditinggal orang tua, anak, saudara gitu kan, sedih wajar gitu. Tapi kesedihan kita jangan sampai berlebihan dan berlarut-larut, karena hal itu bisa memberatkan si mayat, seolah-olah kita tidak terima dengan takdir Allah. Boleh bersedih, Rasul juga bersedih ketika ditinggal wafat cucunya, ya. Ditinggal wafat putranya, putra putrinya sedih, ya. Apalagi ditinggal pamannya, ya. Ditinggal pamannya wafat, yang dibunuh oleh orang kafir secara sadis, ya. Sayyidina Abbas itu wafatnya itu kaki kanan diikat kuda, kaki kiri diikat kuda, kudanya disuruh lari kanan kiri. Sadisnya soalnya gimana nggak sedih loh. Tidak sampai situ ya. Hindun ya, orang kafir Hindun sampai hatinya, jantungnya Sayyidina Abbas dirobek-robek, diambil jantungnya. Masya Allah ya. Sedih. Tapi sedihnya tidak berlanjut. Nah, sampai Rasul meneteskan air mata. Yang tidak boleh itu sampai keluar suara. Wah. Repot itu ya. Teriak-teriak, nangis, kemudian menyobek-nyobek kerah baju, ini yang tidak boleh berlebihan ya. Sampai pingsan-pingsan segala. Kasihan mayatnya ya, kasihan mayatnya. Kalau ditahan-tahan supaya nggak bisa ya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai mendalam kemudian menyesali takdir ya, sampai pingsan ya itu berlebihan. Ya memang kepekaan orang itu berbeda-beda. Beda kepekaannya. Ada yang ditinggal
juga ada. Iya. Malah kadang-kadang orang tuanya yang sakit-sakitan ini malah apaan ini? Harinya malah diarep-arep waktunya. Durhaka ya, durhaka ya. Jangan sampai kita durhaka sama orang tua ya. Itu manusia ini beda-beda sikapnya ya. Jadi baik bersentuhan dengan sesama orang hidup atau dengan orang meninggal maka batal wudhu. Catatan ajnabi ya, ajnabi yang bukan mahram ya. Kalau mahram tidak batal ya. Misalkan orang tua kita meninggal atau wafat, kita ikut memandikan, kita menyentuh kulitnya, tidak batal wudhu kita. Nah, kemudian yang kelima ya, wa massu farjil adamihi bi batinil kafi, dan menyentuh farjinya anak Adam dengan telapak tangan di batinil kafi, menyentuh kemaluan, menyentuh alat kemaluan dengan telapak tangan. Batasan telapak tangan itu mana? Ini yang kelihatan putih ya. Nah, ini namanya telapak tangan ya. Kalau ini bukan ya, ini punggung ya. Ini punggung telapak tangan, punggungnya. Ini telapak tangan. Kalau kita menyentuh kemaluan, baik kemaluan kita sendiri maupun kemaluan orang lain, baik kemaluan laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar, hidup maupun meninggal, tetap batal. Baik tersambung maupun sudah terputus, baik tersambung maupun sudah terputus juga batal. Terputus gimana? Kalau perempuan kan nggak bisa terputus, kalau laki-laki kan bisa terputus, ya kan? Bisa protol, bisa kan? Iya, protol. Kalau kita punya anak sunat, nah sisaan sunatnya ini, ya kalau kita punya wudhu kita pegang batal. Nah, batal. Ya walaupun anak sendiri, ya kan tadi sudah disebutkan sendiri maupun orang lain, ya batal. Tuh, anak kita sunat nih, bekasnya kita pegang, kita punya wudhu, batal, ya. Baik baru disunat maupun udah lama, misalkan udah jadi fosil, misalkan fosil, berapa kita tahu jadi fosil. Misalkan dikasih figura gitu kan, ini nih punyamu sunatmu belum, ya kita jadi mumi dipegang, meskipun udah kering ya kan, batal. Karena itu berasal dari kemaluan, anggota kemaluan. Nah itu, ya, jadi menyentuh punya sendiri maupun punya orang lain batal. Termasuk kan orang lain, artinya maksudnya orang lain itu bukan tidak ada hubungan darah atau apa. Maksudnya orang lain itu selain kita, ya. Jadi sendiri aja batal, apalagi bukan kita sendiri ya kan. Nah, tuh. Ya, anaknya nangis minta cebok, batal. Nyebokin anak, batal wudhu lagi ya, wudhu lagi. Ya, nyebokin anak, baik anak laki-laki maupun perempuan ya. Tuh. Kalau nggak enak, nggak ada sensasinya. Kalau pakai sarung tangan artinya kan ada penghalang. Ada penghalang maka tidak batal. Ya. Ini yang membatalkan
Yang membatalkan wudhu itu ketika tangan kita, telapak tangan kita tidak ada penghalang. Kalau ada penghalangnya tidak batal. Nanti ada lanjutannya, belum selesai. Ya. Ini hanya ini baru membahas yang depan saja, ya. Jalan depan. Ya. Ini baru membahas kemaluan bagian depan dulu, ya. Maka batal menyentuhnya baik punya sendiri maupun bukan punya sendiri, baik kemaluan laki-laki maupun perempuan, baik kemaluannya anak kecil maupun dewasa, baik kemaluannya orang yang hidup maupun yang sudah meninggal, baik kemaluannya itu masih utuh atau sudah terputus, ya, pisah, ya, tuh, ya. Nah, tetap batal. Nah. Kemudian yang selanjutnya keenam, ya, wa masu khalqati duburihi air adami, ya, yuqidu ala qaulil jadid wa ala qadimi la yuqidu masul khalqati. Dan yang membatalkan wudhu itu adalah menyentuh lubang dubur, ya, menyentuh lubang dubur, ya. Ya, belakang, ya. Dubur itu belakang apa depan? Ya, kalau depan ini istilahnya kubur, kalau belakang dubur, ya. Nah, ini istilah-istilah di dalam kitab. Ya. Jadi baik menyentuh kubur maupun dubur juga sah, ya. Pengertiannya sama, baik punya sendiri maupun bukan sendiri atau orang lain, kecil, besar, wanita, laki-laki, hidup, meninggal, tetap batal menyentuh lubang, ya. Ini menurut pendapat qaul jadid, ya, qaul jadid. Qaul jadid itu ketika Imam Syafi'i sudah berada di Mesir. Kalau qaul qadim itu pendapat Imam Syafi'i ketika masih berada di Baghdad, Irak. Ya. Itu qaul qadim. Jadi pendapat ulama itu kadang-kadang seperti itu. Ada pendapat yang pertama itu A, ketika pindah ke daerah pindah pendapatnya. Karena apa? Fikih itu memang mengikuti lokasi setempat. Contoh zakat di Arab pakai kurma, pakai gandum, ya. Di sini beras, ya. Kalau zakat pakai kurma, mahal, itu mahal, ya. Mahal. Dan zakat itu adalah makanan pokok serta bisa menyesuaikan kondisi dan situasi, ya, begitu. Nah, contoh wudhu misalkan, wudhu bagi orang yang normal dia harus membasuh semua anggota tubuhnya. Tapi bagi orang yang abnormal, maaf misalkan cacat, dia seadanya, ya. Nah, tangannya misalkan cuma segini, yang dibasuh ya dari sini sampai sini, ya. Kalau potongnya segini, ya cuma dilap saja sebagai syarat wudhunya, anggota wudhu seperti itu, ya. Jadi kondisional. Nah, alhamdulillah sudah selesai satu pasal. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan mengenai hal-hal yang membatalkan wudhu. Monggo. Keluar air. Oh, angin. Itu angin kecil apa gede? Kecil gede
kecil gede tetap batal sholatnya dan batal wudhu. Ya. Tapi begini, ketika keluar anginnya itu setelah salam pertama dan tidak dilanjutkan salam kedua, maka tidak batal sholatnya. Kalau salam pertama kemudian bobot, dilanjutkan salam kedua, malah batal. Jangan dilanjutkan salam yang kedua. Iya, jangan. Udah aja salam pertama, karena rukun sholat yang terakhir itu salam pertama. Salam pertama yang lagi kan sunnah. Nah, kalau kita salam pertama kemudian buang angin, kemudian dilanjutkan salam yang kedua yang harusnya sunnah jadi wajib, maka batal. Makanya pernah di pesantren itu kiainya ngetes santrinya. Jadi begitu sholat terakhir salam pertama kiainya sengaja santrinya geger, Pak Yai batal. Batal itu siapa? Kamu belum salam dan teriak batal, baru sholatmu yang batal. Saya udah selesai salam. Jadi kiainya nggak balas, santrinya yang teriak batal. Kan santrinya belum salam. Malah Pak Yai batal, sholat kok ngomong batal ya batal sholatnya. Kalau buang anginnya sebelum salam, batal ya. Salam menahan kentut hukumnya makruh. Selama sholat belum selesai tetap makruh. Ya lebih baiknya dibuang saja, ulangi sholatnya daripada jadi penyakit jadi penyakit ya, nanti jadi penyakit malah. Sama baik kemaluannya ini udah disunat. Oh badannya kita memegang anak kita, kan anak kita ini termasuk mahram. Baik belum disunat maupun udah disunat ya tetap mahram. Artinya anak kita tetap mahram dan kan haram dinikah. Anak kita itu haram dinikahi, menantu kita juga haram dinikahi. Makanya ketika kita punya wudu, bersentuhan kulit dengan anak kita, menantu kita, cucu kita, cicit kita, maka tidak. Beda dengan orang lain, bukan anak kita, ya. Anak orang berarti bukan anak kita, ya. Anak orang yang tidak ada hubungan mahram misalkan, ya. Tapi belum sunat, kita bersentuhan dengannya, gitu ya. Nah, maka dirinci kalau dia sudah balik, batal. Kalau belum balik, ya tidak batal. Meskipun dia sudah sunat, tapi belum balik, ya nggak batal. Nggak batal, ya. Batasannya adalah balik, bukan sunat tidak sunat. Di Arab anak 7 hari sudah disunat, ya kan? Di sini umur kelas 3 SD, kelas 2 SD, TK sunat. Di Jawa SMP. Iya, di Jawa SMP. Mau masuk SMP baru sunat. Ya, ya, jadi batasannya bukan sunat dan tidak sunat, tapi balik atau belum balik, ya. Bisa dipahami ya Bu ya.
Kalau dengan don kita, prasangka kita ini belum batal, ya belum. Ya, kalau menurut prasangka kita belum batal, ya belum. Tapi kalau prasangka kita kayaknya tapi ada yang keluar ya sedikit gitu ya. Ya, tertidur ya. Ya, lebih yang jauh lebih baik lagi ya wudhu, jauh lebih baik karena wudhu itu menghilangkan keraguan, ya, menghilangkan keraguan. Karena Rasulullah SAW bersabda mengajarkan kepada kita bahwasanya da'ma yaribuk ila ma la yaribuk, tinggalkanlah perkara yang meragukanmu. Nah, ambillah perkara yang tidak meragukan. Nah, kalau kita wudhu kan nggak ragu lagi, ya kan? Kalau kita berwudhu, wah ini batal nggak ya, kan ragu. Maka kita tinggalkan keraguan, ambil wudhu, yakin sudah aman, ya kan? Nah, apa tidak, 3 apa 4. Nah, untuk mengatasi keraguan dalam rakaat sholat, kita ambil yang sedikit. Artinya ini 3 apa 4. Yang sedikit berapa? 3. Karena yang 3 yang tidak diragukan. 3 yang tidak diragukan. Yang 4 kan kita masih ragu. Kita tambahilah 1 rakaat. Walaupun tidak satu, ya, itu cara mengatasi keraguan dalam rakaat, ya. Nah, sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Kalaupun tidak sujud sahwi, sholatnya tetap sah. Sujud sahwi hanya untuk menambah kekurangan kesempurnaan di dalam sholat. Nah, ibaratnya baju ya ada yang bolong gitu lah, ya. Nah, ketika kita sujud sahwi, maka bolongan itu ditambah. Ya, seperti itu. Jadi sempurna dengan sujud sahwi. Ada lagi? Cukup ya, alhamdulillah paham semua ya. Nah, mudah-mudahan ilmu kita manfaat di dunia wal akhirah. Ini ada sambutan dulu apa langsung doa? Doa dulu langsung sambutan. Mari kita berdoa bersama-sama. Yakinkan hadirkan hati kita bahwa saat ini barokah itu biasa hadir kita. محمد سيد الأولين والآخرين ورب يوم وتعالى الكريم هذا في عمل كريم مجيد يا ربنا لك الحمد والشكر ومن طريق وتذكر وعظيم سلطانك سبحان المحسن كان عليك من تعصمك عنك فلك الحمد ولك الرضا ولك الحمد ولله فلك الحمد وعلى الرضا سبحان الله وبحمده لك خلقه ولك نصر الدين العرش لا ذات الإيمان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح المغفور والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم يا من ليس في السماوات من قدرك ولا في الأرض من حمد ولا في ضر من ولا حاد ولا في قلوب الخلق من قدرة ولا في عظام من حركات ولا في عيون من لحظة إلا وجه لك الشاهدا
وعليك ولا وبربوبيتك مختلفات وفي قدرتك مديرات فاسألك يا الله بقدرة التي تحيي بها في السماء والأرض أن تصلي على محمد وعلى آله وصحبه وذريته يا جماعة المساخرون المدعون لهذه السورة المباركة بحق أنبياء الله تعالى وأوليائه وبحق خالقه من كانوا كلمة الرسالة وقال مسموعا مقبولا مهمتنا وأمدنا وعيننا بأمور كل هذه الجزئية بحق أو من سليمان فإنه بسم الله الرحمن الرحيم العجل الساعة اللهم يا سيد كل مسمع والجزير كل جزير ويهدي كل خلائق ويا من يسوي البشر ويا رد كل مرزوق ويا خالق كل مخلوق ويا أهل كل معبود ويا ملك كل أمر ويا كشف كل كربة ويا أمير كل أمير اللهم اجعل الفضل والإكرام بفضل الله من كل ملة يسوع والقدوس يا رب الملائكة والروح إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين برحمتك يا حنان يا منان يا ديان يا سلطان يا ذا الجلال والإكرام والإحسان ودعنا خلائقهم اللهم اجعل فردا أمرنا من ذلك الحكيم وصلة إلى حضرة سيدنا شفيع من قدر الجيل وكساره العزيز ولحضرته نعمة سابقة ولرفعته درجات عالية اللهم اشهد فينا بكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعلنا داخلنا جنة عظيمة ولنا شيئا محيط شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه اللهم اجعلنا قدر النار يوم القيامة ولا تنزل علينا يا ربنا عذابا وبلاء في الدنيا والآخرة بحرمة سيدنا وقدوتنا شيخنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه اللهم أصلحنا وأصلح أمورنا وأقوالنا وأفعالنا وأنفسنا ووالدينا وأولادنا وأموالنا وتجارتنا وأزواجنا وذريتنا وأهلنا وجماعتنا وأشباهنا وكما الصالحين يبارك لسيدنا مولانا مرشد شيخ محي عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه اللهم اكتب عنا واكتب عنا واكتب عنا مصيبة وفتنة وصابا وأمراضا واشفنا يا ربنا وزدنا علما نافعا ورزقا كريما وانظر إلينا بنعمتك وشرفاتك ورحمتك ولا تمر علينا بغضبك وعذابك يا الله يا الله يا الله من قلب ربنا اللهم طول حياتنا وحياة أهلنا مع العافية والبركة والنعمة والسعادة والسلامة والعبادة الداخلة إلى الجنة المقيمة الدائمة بإذنك وجلالك وقدرتك وعظمتك ورحمتك وبنعمتك وبحج سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وبحمد سيدنا شمول بن فاطمة رضي الله عنه وأصحاب أولاده وتلاميذه وبحمد سيد الأنبياء والمرسلين والأولياء كلهم أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا حمدا لنكونن من الخاسرين ربنا افتح بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم افتح لنا فتوح العارفين وافتح لنا أبواب النعمة وافتح لنا أبواب الصحة وافتح لنا أبواب الرزق وافتح لنا أبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا في الدنيا والآخرة وحسن عقوبتنا وقتنا في الدنيا والآخرة صلاة توسع بها علينا الأرزاق وتحسن بها لنا الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم ربنا آتنا من لدنك رحمة من أمرنا ورشدا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم المنافقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رجال الغيب يا المقدسة وانظروني بالنظرة يا رقباء يا نقباء يا نجباء يا أبدا يا أوتاد يا غوث يا قبائلني بالغوثة إنا نحن نتوسل بكم من الله تعالى بقضاء حاجاتنا sebutkan hajatnya masing-masing ya Allah.
اقض حاجاتنا يا الله، اقض حاجاتنا يا رحمن، اقض حاجاتنا يا رحيم. أجبنا نسألك الإجابة هذه الاستغاثة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نسألك الإجابة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب